Jadi kalau bicara sekolah luar negeri itu ya, sebenarnya kalau kita kembali lagi ke belajar tentang ilmunya itu memang bisa di mana aja gitu ya. Even di Indonesia ada internasional gitu, tapi internasionalnya kita dengan internasional yang di beberapa universitas di luar itu memang berbeda karena banyak yang nggak ngerti karena mereka banyak kan kalau misalnya orang-orang di luar itu S1 lanjut S2 lanjut S3 itu memang strict, bahkan mereka belum punya pekerjaan apa-apa tuh ya biasa lah gitu, atau ada yang jalurnya yang honors itu yang lulus dari S1 langsung ke S3 misalnya gitu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno. Kita bertemu di podcast Rumpi Asik. Sekarang kita ngebahas tentang studi di luar negeri ya. Tadi kan udah ngebahas tuh tentang maba ya, mahasiswa baru, anak SMA mau kuliah. Sekarang kita ngebahas anak-anak SMA yang ingin kuliah di luar negeri atau enggak S2 ya, mungkin ya, meneruskan studi dari lulusan S1 ke S2 ke luar negeri atau S3 ke luar negeri. Nah, ini kebetulan nih Arini ini baru balik dari Australia nih setelah 4 tahun, hampir 4 tahun di Australia. Kira-kira gimana nih sebenarnya ya, kalau pertanyaannya perlukah kita kuliah itu ya, maksudnya kuliah mengambil ke luar negeri gitu ya, studi ke luar negeri. Bukankah di sini juga ada sekolah-sekolah internasional gitu kan? Kayak maaf nih menyebut UGM punya program IUP. UII juga punya program IUP. Itu perlu nggak kita jauh-jauh gitu ya ke luar negeri kalau misalnya secara kualitas sama gitu? Menurutmu gimana Turin? Jadi kalau bicara sekolah luar negeri itu ya, sebenarnya kalau kita kembali lagi ke belajar tentang ilmunya itu memang bisa di mana aja gitu ya, nggak harus sekolah di luar negeri kok gitu. Kita juga punya banyak universitas bagus di Indonesia gitu kan gitu. Bahkan keluar di luar negeri juga tidak harus stay di luar negeri. Zaman sekarang kita bisa akses dari mana-mana aja kan gitu sebenarnya gitu. Cuman memang kalau kita mau sekolah di luar negeri dan stay di luar negeri itu memang punya benefit-benefit yang lebih dibandingkan dengan yang di dalam negeri. Betul ya, yang tadi ya. maksudnya bisa aja kita daftar di universitas luar negeri ya. Tapi kita tetap tinggalnya misalnya di Indonesia, banyak di Jogja gitu ya. Sistemnya tuh online gitu kan. Jadi kalau secara kembali lagi sebenarnya di Indonesia ilmu kita juga nggak kalah gitu. Buktinya kan maksudnya gini, pengalaman saya aja kalau saya sekolah di sana terus bukan berarti bahwa saya ketinggalan banget, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Ya nggak juga gitu kan gitu. Sama lah yang kita pelajari orang, referensinya juga sama, ini juga sama gitu. Cuma kalau sekolah di luar negeri itu memang kita punya benefit yang lain ya gitu, yang mungkin saya boleh bilang yang pertama adalah atmosfer akademiknya itu memang berbeda gitu. Even di Indonesia ada internasional gitu, tapi internasionalnya kita dengan internasional yang di beberapa universitas di luar itu memang berbeda karena bener-bener yang saya rasakan ini ya, itu bener-bener atmosfer internasionalnya itu kerasa karena mulai dari temannya itu kita meskipun banyak yang native tapi kita akan mengenal orang dari berbagai negara, berbagai budaya, berbagai asal gitu ya, gitu. India, Middle East, kemudian Afrika, itu sangat memungkinkan. Latin Amerika misalnya, Asia sendiri juga ada berbagai negara gitu, Eropa gitu. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di dalam negeri ya, kalau kita stay di sini gitu. Artinya kita dalam belajar, kita pada saat yang sama kita berinteraksi dengan orang berbagai negara, itu kan itu memperkaya kita gitu ya. Pengalaman berdiskusi, bekerja sama itu secara personal mendevelop kita, juga secara akademik kita juga bisa mengetahui dari teman-teman dari berbagai culture, itu kan pasti akan punya background pengetahuan yang nantinya mempersif satu ilmu itu tuh akan memperkaya wawasan kita lah, intinya begitu. Kemudian dari segi fasilitas harus kita akui beberapa universitas di luar negeri itu memang, terutama yang universitas besar ya, itu memang fasilitas yang untuk mendukung akademiknya itu
dan support akademik yang tidak berupa course ya, itu tuh luar biasa gitu. Misalnya kayak yang saya rasakan itu support untuk mental health-nya, fisik dan mental health itu luar biasa gitu dibandingkan dengan mungkin beberapa universitas di Indonesia gitu ya gitu. Juga dengan teman-teman di berbagai negara itu pembicaraan kita akan beda ya. Betul. Akan beda ya Betul. pastinya. Nah, itu kalau lagi mungkin lingkungan di Jogja aja atau betul. di Jakarta Ya, aja betul. gitu ya, teman-teman kita ya Iya, sama gitu ya. betul. Nah, terus kalau kita masuk ke universitas internasional yang di luar negeri itu memang kita tuh diajak berpikir yang global. Internasional itu tadi. Iya. Jadi yang paling saya rasakan adalah dengan saya masuk ke situ tuh saya tersadarkan bahwa hidup saya tuh nggak hanya untuk diri saya sendiri, keluarga saya dan lingkungan lokal sekitar saya, tapi saya tuh di kayak dibangunkan kesadaran bahwa saya adalah bagian dari masyarakat dunia gitu. Nah, iya. Karena apa, di kampus itu bahasan-bahasan tentang isu-isu internasional itu, isu-isu global itu sudah hal yang biasa. Gitu. Jadi misalnya nggak sensitif ya, maksudnya dibicarakan aja ya secara jadi internasional isu lingkungan. Ya. Jadi tetap sih kita berbicara mengenai apa, misalnya isu lingkungan, isu kemanusiaan gitu-gitu ya. Itu tuh menjadi bahasan yang biasa gitu. Dan itu harus itu menjadi bagian yang difikirkan oleh semua orang gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai air, mengenai sampah itu ya nggak hanya cekluk sekuplit kita dan lingkungan kita, tapi kita berbicara mengenai generasi ke depan, kita berbicara mengenai bagaimana ini efeknya terhadap perubahan maksudnya terhadap masyarakat dunia yang besar. Terus isu-isu mengenai kemanusiaan, kemiskinan, itu tuh kita nggak hanya berbicara pada sikup yang gimana, penting sih gitu, menyantuni gitu, tapi kita berpikir hal-hal yang jauh lebih global tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan gitu. Kemudian isu tentang diversity, penghargaan terhadap keberagaman itu tuh kerasa banget, sehingga kita tuh nggak judgement, nggak yang saya rasakan ya gitu tuh menghilangkan kayak gitu stereotip gitu. Terus kita nggak kayak nggak kaget lagi lah orang dengan berbagai macam itunya gitu ya. Kan kadang-kadang kalau hidup di sini tuh ada body shaming lah, ada apa, tapi kalau di yang saya rasakan tuh kayak gitu tuh udah nggak, karena kita terbiasa bergaul dengan orang berbagai itu. Nah, dan terus yang lebih penting lagi adalah dengan sekolah di luar negeri itu kita membangun jaringan sebenarnya gitu ya, gitu yang nanti bermanfaat bagi kita ke depannya, atau institusi tempat kita bekerja, atau bahkan ke kontribusi ke negara gitu ya, ke masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kan karena kita bergaul sama teman-teman dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika Latin gitu. Beberapa mungkin masih stay di negara itu untuk terus melanjutkan hidupnya, tapi beberapa kan pulang ke negaranya masing-masing ya. Nah, pada saat kita juga pulang, kita bisa tuh mengembangkan riset bersama gitu, atau mungkin kerja bersama yang itu membuka peluang yang sangat besar gitu. Kayak yang saya alami itu sampai sekarang tuh saya masih sering ditanyakin sama teman saya gitu ya. Jadi teman saya itu kan banyak yang nggak tahu kalau saya tuh setelah pulang tuh saya ngajar gitu. Jadi ya banyak yang nggak ngerti, karena mereka banyak kan kalau misalnya orang-orang di luar itu S1 lanjut S2 lanjut S3 itu memang strict, bahkan mereka belum punya pekerjaan apa-apa tuh ya biasa lah gitu. Atau ada yang jalurnya yang honors itu yang lulus dari S1 langsung ke S3 misalnya gitu ya. Ini kembali ke saya. Nah, itu tuh kan teman-teman pada bilang, "Rin, kamu tertarik nggak untuk jadi research fellowship di sini gitu?" Padahal mereka udah ada di Filipina gitu. Terus sampai yang kerja sebagai admin, remote admin itu tuh banyak tuh teman-teman yang nawarin, "Kamu tertarik nggak?" gitu. Karena ternyata beberapa perusahaan di Eropa, di Amerika itu tuh memang mencari mungkin tenaga kerja murah kali ya. Jadi dari negara-negara Asia gitu. Ya buat mereka murah, tapi buat kita tuh udah lumayan. Ya, terlepas dari itu ya, karena kembali lagi karena saya akademisi gitu, atau mungkin beberapa teman yang lain nanti mungkin setelah lulus itu berkarya di mana, itu teman-teman yang tadinya menjadi teman kita itu akan menjadi jaringan yang sangat
bermanfaat bagi bermanfaat. pengembangan kita Ya, sendiri betul, maupun betul. institusi tempat kita gitu. Termasuk juga institusi tempat kita belajar itu juga menjadi membuka jaringan Jaringan yang juga. gitu. Oke, ini agak ditarik ke belakang sedikit ya Rin ya. Pengen tahu persiapannya sebelum kita untuk belajar ke luar negeri itu apa aja ya persiapannya ya? Iya itu tuh kadang ini loh anak-anak itu lulus kuliah gitu ya atau lulus SMA terus pengennya di luar negeri gitu. Memikirkan itu pada waktu-waktu yang udah menjelang dia Mepet. padahal yang namanya sekolah di luar negeri itu kalau menurut saya harus benar-benar dipersiapkan. Itu gitu. dari kelas 10 ya? Kelas 1 Ya, SMA ya? Paling enggak dia itu dari yang pertama adalah bahasa ya, itu yang utama karena kita bukan bahasa asing itu bukan bahasa ibu kita gitu. Sehingga pasti akan butuh waktu untuk belajar gitu. Beruntung kalau anak-anak yang memang pernah punya pengalaman sebelumnya sekolah di luar negeri atau hidup di luar negeri gitu, atau mereka masuk ke kelas internasional yang mungkin bahasa nggak jadi masalah. Tapi bagi sebagian besar dari masyarakat kita kan bahasa asingnya itu belum menjadi hal yang sehari-hari ya, sehingga itu perlu persiapan. Apakah 1 tahun itu cukup? Kadang-kadang 1 tahun itu tidak cukup gitu ya. Jadi teman-teman tuh benar-benar harus menyiapkan betul jauh-jauh hari kalau saya bilang sebelum waktunya apply gitu. Jadi kalau misalnya pengennya S1 setelah lulus S1 pengen lanjut S2 di luar negeri gitu. Jadi dari 2 tahun sebelum itu tuh sudah mulai prepare. Itu hanya dari segi bahasa. Kemudian preparation dari yang lainnya gitu ya. Terutama bagi teman-teman yang memang sekolah di luar dengan jalur beasiswa. Kan kita harus berkompetisi dengan orang sebanyak itu gitu ya. Nah, sebelum kita berkompetisi kan berarti kita harus punya kemampuan yang cukup gitu kan, gitu karena kita mau berkompetisi. Ada standarnya. Iya, nah dan kita nggak bisa juga di rata-rata ini kan. Iya betul. Nah, karena kita mau berkompetisi, kita harus punya sesuatu hal yang bisa kita jual. Nah, proses bagaimana kita menjual itu nggak bisa instan gitu loh, gitu. Jadi misalnya kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik, misalnya resiliensi yang bagus, misalnya kemudian kita harus bisa teamwork gitu-gitu. Nah, skill-skill itu kan bukan skill yang instan. Itu tuh kan develop sebelum-sebelumnya melalui aktivitas kita sehingga ya sekian tahun itu teman-teman harus menyiapkan diri untuk bukan hanya mengejar dari sisi akademik tapi mengembangkan kemampuan-kemampuan lainnya itu yang bisa mendukung dia nanti untuk bisa survive di sana dan dalam jangka pendeknya bisa berkompetisi dengan teman-teman lain untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang self-funding ya dibiayai orang tua ya mungkin hal kayak gitu enggak, tapi kan tetap sama aja ketika mereka kuliah di luar negeri, mereka kan tidak lagi seberapa mungkin tidak bersama orang tua sehingga mereka harus bisa survive sendiri, harus bisa adaptasi sendiri gitu-gitu. Nah, itu kan juga butuh kemampuan skill-skill tertentu yang harus mereka kuasai dan itu harus di-develop jauh-jauh hari gitu loh, bukan yang cepat terus. Itu terbaik persiapannya. Kalau ingin misalnya ya S1, ambillah S1 lulus di S1 luar. gitu. Kenapa? Lulus S1 mau S2 di luar atau lulus SMA mau kuliah di luar itu gitu. Persiapannya dari kelas 10, berarti dari kelas 1 SMA. Terbaik itu. Iya, kita sudah mulai bahasa terus nanti kan ada gini, setiap ini kan beda-beda ya. Misalnya kayak di Amerika itu mensyaratkan kayak GMAT namanya, kayak tes-tes tertentu ya, yang itu tuh nggak gampang gitu. Mungkin kalau itu dalam bahasa Indonesia nggak masalah gitu ya. Sebenarnya itu tes kemampuan umum sih kalau menurut saya, tes akademik, tes kemampuan akademik. Tapi karena itu disajikan dalam bahasa Inggris, nah itu kan juga bukan yang itu teknisnya ya, yang nggak teknis ya berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri tadi, itu yang harus dikembangkan juga. Terus kalau mengenai bahasa itu juga harus berhati-hati betul karena gini, bisa jadi aku udah kursus nih 2 tahun di lembaga ini tapi kok kayaknya nggak improve gitu. Nah, memang boleh saya bilang bahwa itu tuh memang mahal gitu ya kalau kamu mau yang benar itu. Jadi pilihlah lembaga
atau itu yang memang bener bagus gitu, sehingga kamu nggak spend waktumu terlalu panjang gitu. Ya memang, dan duitnya juga pastinya dibanding akan pastinya akan equal gitu ya, kayak gitu. Karena kalau enggak itu kita mungkin akan sudah kayaknya kursus berkali-kali berbulan bertahun-tahun tapi kok nggak berkembang gini-gini aja gitu ya. Tes gagal gitu ya. ya. Begitu. Karena memang tes untuk bahasa itu kan udah ada standarnya, dan itu standar internasional ya, yang biasanya lembaga-lembaga yang bagus tuh memang membekali peserta didiknya itu untuk bisa mengadres di situ gitu. Nah itu memang butuh biaya, butuh itu gitu. Kemudian bagi mereka-mereka yang mau ke negara-negara yang bukan bahasanya nggak umum, misalnya saya mau ke Jerman, betul sih sekolah di Jerman itu sekolahnya internasional, membutuhkan bahasa Inggris gitu ya, karena itu international school. Tapi kan dalam aktivitas sehari-hari dia butuh jadi artinya dia akan belajar itu gitu. Dua bahasa. Gitu. Meskipun yang satu utama, nah itulah gitu. Makanya kalau saya sendiri memang nggak prefer di negara-negara non English ya, non English speaking country, karena udah tua, udah nggak sanggup deh buat saya untuk belajar dua bahasa sekaligus. Nggak mau menambah masalah dalam hidup saya lagi gitu. Udah cukup deh itu. Apalagi ke Turki pakai bahasa Turki. Nah itu berat gitu ya, karena ada beberapa negara yang kayak di Eropa itu, beberapa negara yang dalam sehari-hari itu katanya sih nggak mau menggunakan bahasa Inggris. Jadi misalnya kamu ke Perancis gitu ya, Perancis, dia tawar-menawar gitu, dia nggak mau kalau kamu menggunakan Inggris, dia harus pakai bahasa Perancis. Sehingga mau nggak mau, walaupun di sekolah itu kamu bahasa Inggris bisa diterima, tapi kamu tetap harus belajar bahasa asing yang lain. Terus di negara, di Cina, di Taiwan itu setahu saya juga mau nggak mau harus, kalau di sana bukan Jepang ya kan, mau berbahasa Inggris. Beberapa bukan karena mereka nggak mau bahasa Inggris, tapi mereka nggak ngerti gitu, sehingga ya mau nggak mau kamu harus belajar bahasa lokalnya. Nah itu kan jadi mungkin butuh waktu lagi gitu. Itu termasuk kita memilih universitas. Maksudnya kita kan sudah ada tujuan, misalnya aku mau ngambil manajemen bisnis nih gitu ya. Kita sudah maksudnya di Indonesia ini kita sudah menentukan saya mau masuk universitas ini. Udah ditentukan dari sebelum kita berangkat, maksudnya sebelum persiapan. Iya. Sebenarnya itu pilihan sih, bisa juga kalau yang terutama yang punya duit ya gitu. Oh, tinggal dulu di sana gitu. Iya. Terus survei di sana gitu. Terus baru milih ya boleh lah. Cuma bagi kita yang nggak punya duit kan berangkatnya harus dengan beasiswa. Nah, beasiswa itu kan pasti akan diberikan kepada orang-orang yang memang sudah punya tujuan yang jelas kan gitu. Nah, sehingga ya kita mestinya harus bisa mendesain dulu. Bahkan beasiswa itu kan akan diberikan kalau kita sudah di-accept gitu. Gitu. Ada yang sudah begitu, ada juga yang memang belum di-accept tapi memang kita udah punya tujuan mau kemana gitu. Ya kembali lagi ke yang tadi ya, kita udah tahu lah kenapa kita harus memilih uni itu ya, karena kita mau mencapai apa, mau melakukan apa, goal apa, sehingga universitas di luar negeri itu mendukung saya dalam hal apa untuk mencapai tujuan itu. Nah itu kita harus sudah jelas sih di sana gitu. Nah sedikit berbeda kalau S3 gitu. Kalau mau lanjut S3, dan teman-teman yang mau lanjut S3 itu mostly keputusan universitas untuk menerima mahasiswa itu berdasarkan agreement dari supervisornya nanti ketika dia riset di S3 ya. Sehingga step pertama bagi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan di luar negeri, yang sebenarnya di Indonesia juga sama sih, yang levelnya S3 itu harus punya komunikasi dulu dengan supervisor. Jadi step pertama tuh bukan bukan mencari uninya gitu, tapi mencari mencari si calon supervisor yang memang expertise-nya itu sejalan dengan kita. Jadi dan kalau memang udah S3 itu mungkin orientasinya tuh nggak lagi ke ranking universitas dan sebagainya ya, tapi keahlian dari si supervisor kita. Dan kadang-kadang supervisor yang ahli dalam bidang itu tuh tidak harus selalu hidup di universitas yang sangat megah dan sangat besar yang sangat gitu. Jadi itu
Karena kan itu udah sangat spesifik ya, riset interest kita di mana, keahlian kita di mana, keahlian apa yang akan kita bangun ke depannya. Nah, itu mengarahkan kita untuk mencari siapa pembimbing kita yang nanti yang expert di situ gitu. Jadi mungkin buat teman-teman S3 itu bahkan nggak memikirkan mau di negara mana, nggak itu. Meskipun ada juga yang consider itu ya, tapi mungkin nggak, tapi lebih ke mengikuti si supervisornya. Nah, kalau kayak saya, karena saya punya hambatan dalam bahasa-bahasa yang lain, memang saya nggak prefer ke negara-negara yang non English speaking country tadi gitu ya gitu, sehingga saya udah membatasi nih, saya akan mencari expertise, tapi saya nggak waktu itu saya nggak di set mau di Australia mau di mana nggak, tapi saya mau yang ahli di sini tapi yang hanya English speaking country gitu. Nah baru nanti terus baru mencari itu nanti kan menemukan siapa yang paling klop gitu. Itu termasuk kita mau tinggal di mananya juga. Nah, dari Indonesianya juga sudah. Ya, nah itu juga sebenarnya yang harus dipikirkan oleh teman-teman juga, karena iklim, cuaca itu sebenarnya dan lingkungan itu benar-benar mempengaruhi gitu ya. Karena kan kita pinginnya pergi di sana itu nyaman. Kalau kita nyaman kan sekolahnya enak gitu. Nah, lancar lah ya. Nah, negara mana yang mau dituju itu juga menjadi salah satu yang harus difikirkan sebelum kita sekolah di luar negeri, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya apakah kita tuh cukup tahan hidup dengan negara-negara yang cuacanya sangat ekstrim gitu ya. Kayak gitu. Misalnya di Irlandia, di Finlandia, atau di ujung-ujung Kanada gitu kan gitu. Mereka punya uni bagus gitu, tapi apakah kita mampu nih untuk itu? Itu harus kita pertimbangkan betul. Kemudian karena repot juga ya kalau misalnya di sana kita nggak kuat gitu. Betul. Mimisan atau aduh berdarah sana sini. Ada cerita temen yang begitu gitu malah ya. kita mikirin kesehatan terus, nggak mikirin studinya kan. Gitu. Karena pada saat kita datang ke sana itu urusan kita tuh banyak banget lah, maksudnya masalah hidup kita tuh banyak. Kita harus menyesuaikan diri dengan banyak transportasi, dengan makanan, dengan akademis, dan itu berjalan bersamaan gitu ya. Belum lagi finansial, karena yang namanya beasiswa mau dari manapun itu pasti jumlahnya tidak berlebihan gitu loh, pasti ngepas. Nah untuk hidup yang begitu itu kan masalah pribadinya saja sudah banyak, masalah akademisnya juga berat gitu ya, karena beda banget kan tuntutan akademisnya yang di sini sama di sana. Paling nggak penyesuaian itu akan berat. Nah ditambah lagi kalau harus menyesuaikan masalah kayak gitu, nah itu tuh jadi masalah itu. Kemudian kita juga memikirkan kalau misalnya kita self funding tapi kita pengen bekerja, nah apakah di negara itu memungkinkan memberikan peluang-peluang untuk bekerja part time job untuk student. Nah itu harus kita pikirkan, termasuk di kitanya sendiri. Kalau misalnya kita itu ya, maksudnya sampai kalau nggak uangnya berlebihan sih nggak masalah gitu ya, hal yang kayak gitu. Uang ngepas seperti full scholarship tadi masih, itu kan memang tandanya memikirkan besok mau ngejob apa nih, mau part time apa, itu sudah terpikirkan dari kita di ya kalau yang sendiri, karena biasanya beasiswa itu akan cukup sih kalau untuk itu sendiri. Cuma kan beberapa yang memang sudah berkeluarga pengennya membawa keluarga misalnya ya. Nah itu kadang-kadang nggak di-cover kan. Nah, itu harus dipikirkan betul. Bagaimana dengan pekerjaan untuk pasangannya atau dianya sendiri untuk itu. Dan ada juga yang self funding tapi nggak mewah-mewah banget, maksudnya nggak berlebihan banget, sehingga memang nanti aku harus kerja part time nih untuk. Nah itu kan harus dipikirkan apakah di negara tersebut itu memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Terus ya termasuk hal-hal lain ya, misalnya kriminalitas, diskriminasi gitu-gitu kan. Mohon maaf karena kita orang muslim, beberapa sebagian besar orang Indonesia orang muslim, ada beberapa yang tidak bisa menerima berhijab. Nah gitu-gitu itu kan juga harus menjadi pertimbangan. Ya. Jangan sampai nanti kita di sana malah kita merasa nggak safe karena kita dibully, kita didiskriminasi dan sebagainya gitu-gitu ya. Itu harus dipertimbangkan betul gitu. Kenyamanan masalahnya salah satunya iya. Karena kita dan keamanan juga kan juga harus nyaman masalahnya. Betul. Kayak gitu. Nah itu tadi berkaitan tuh dengan sebenarnya pertanyaan berikutnya itu, misalnya tips untuk bertahan hidup gitu. Bertahan hidup di luar negeri itu gimana gitu ya. Tadi kan
kerja part time. Kita kan Iya. baru nyepil tuh, spill kerja part time apa. Iya. Nah, itu untuk bertahan hidup di luar negeri itu sebaiknya gimana tuh? Bagi yang kesulitan secara finansial agak sulit seperti saya. Nah, itu harus Pas-pasan diakui. gitu ya, pas-pasan. Harus diakui gitu. Jadi beasiswa apakah cukup? Ya kalau untuk hidup sendiri cukup gitu. Untuk keluarga cukup, tapi anak kita nggak bisa jajan mungkin gitu ya gitu, atau kita gimana sih yang mepet banget gitu ya, akhirnya kita nggak Untuk bayar listrik aja nggak sejahtera lah istilahnya, kurang untuk bayar sejahtera. listrik aja pas-pasan. Maksudnya Iya. kan di sana juga cuacanya nggak seperti di Indonesia dong. Iya, Misalnya musim dingin harus pakai pemanas gitu. Itu kan listriknya Iya. luar biasa Iya, kayak gitu. iya. Ada sebenarnya negara yang iklimnya sama kayak kita ya, misalnya kayak di Thailand mungkin nggak terlalu, Oh iya. atau di Singapura gitu kan. Amerika mungkin di Hawaii itu kan tropical juga gitu. Sama Cuma ya. kan jauh tuh. Nah itu juga kan harus kita pikirkan, kalau kita kangen orang tua sakit, orang tua meninggal, kita kan nggak pernah tahu ya kayak gitu. Kadang-kadang mungkin mengharuskan kita untuk pulang, sehingga kita kan harus punya uang cukup untuk tabungan, untuk kayak gitu-gitu. Nah ya sebisa mungkin kalau misalnya memang kayak gini, terutama di negara-negara yang maju itu sebenarnya peluang kita untuk bekerja itu kan besar gitu, banyak lah gitu ya, banyak itu lowongan ya untuk informal lah maksudnya. ya biasanya sih memang jalurnya part time job atau kerja-kerja yang sifatnya informal gitu. Memang kalau untuk formal memang agak susah bersaing sama orang-orang lokal dan native ya. Tapi ini tergantung negaranya ya, karena pengalaman saya di Australia, jadi mungkin saya ngomongnya di Australia gitu, dan saya dengar di beberapa teman-teman yang di Eropa juga sama, mereka harus part time job gitu. Nah tapi itu pikirkan betul supaya berapa hours yang diizinkan kita untuk bekerja, karena itu biasanya ada, dan termasuk di ininya kita sendiri, apa namanya, di tuntutan akademik kita sendiri, sehingga jangan sampai aktivitas kita justru lebih banyak kerjanya daripada cari kuliahnya. duit gara dapatnya lebih banyak kan, akhirnya kuliahnya keteteran ya bisa gitu ya. Banyak case setelah menerima uangnya, wah banyak nih dolarnya, akhirnya dia jam kerjanya bertambah, jam kuliahnya SKS ngambil dikit. Banyak. Saya ada pengalaman salah satu kakak angkatan saya yang kebetulan orang Indonesia juga, tapi beda jurusan dengan saya gitu. Itu juga sama. Jadi sampai di kota saya itu dia banyak habis waktunya untuk bekerja, sampai akhirnya bahkan untuk seminar proposal aja dia nggak lulus. Terus akhirnya dia harus dipulangkan ke Indonesia. Oh, dipulangkan kalau seperti itu. Iya, karena nggak bisa memenuhi ya. Jadi dari segi waktu dia sudah dikasih kompensasi waktu ya, dispensasi waktu yang melebihi milestone yang seharusnya. Udah setelah dia melakukan itu, kualitasnya juga nggak bisa terpenuhi gitu. Ya akhirnya kan dia nggak bisa lanjut. Dia harus pulang. Ya apakah dia tidak dapat apa-apa? Ya dia dapat dolar banyak kan gitu. Tapi kan kita nggak kepengen yang seperti itu, karena bayangin aja betapa malunya loh kalau kita udah berangkat ke luar negeri udah nggak lulus, tetangga udah tahu-tahu semua gitu ya, apalagi orang tua kita mungkin sepakai syukuran, pakai apa whatever lah gitu ya, ternyata pulangnya nggak lulus kan. Gimana ya, nggak berharap begitulah gitu, nggak apa ya, banyak case yang gitu, tapi nggak berharap begitu, intinya begitu. Terus bagi yang self funding gimana kan gitu, yang itu tadi juga itu ya, saya selesaikan dulu yang beasiswa gitu ya. Nah terus ya kita harus punya membangun relasi gitu ya, terutama dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana, apakah itu pelajar, apakah itu permanent resident, atau siapapun yang orang-orang Indonesia. Nah itu penting banget, karena mereka itu kan sudah punya pengalaman hidup di sana lebih lama, mereka tahu detail-detailnya ya, sehingga ketika kita punya masalah itu kita tahu kemana kita mesti minta tolong gitu ya. Gitu, at least mereka yang berikan informasi gitu. Misalnya kayak saya pernah kena fines karena speed limit gitu kan. Terus aduh ini gimana, meskipun udah ada pembayarannya gitu, tapi waktu itu mobil saya dipinjam teman gitu. Nah terus saya merasa bukan saya yang melakukan, tapi kan plat nomor yang tertera itu kan nomor mobil saya, sehingga yang ditagihkan saya. Terus saya tanya sama sama orang Indonesia yang ada di sana, oh ya kamu bisa mengajukan, bilang dong kalau itu yang memakai bukan kamu, si ini nanti tagihannya masuk ke sana, misalnya kayak gitu. Jadi dia yang bayar. Nah hal-hal yang kayak gitu ya gitu, mungkin mereka yang lebih tahu, termasuk jaringan-jaringan mengenai
pekerjaan itu tadi. Pekerjaan itu yang penting ya. Terus Benar-benar. juga saya boleh akui bahwa diaspora yang ada di luar negeri itu baik-baik, PR yang ada di luar negeri itu baik-baik, terutama mungkin untuk student ya. Jadi mereka itu helpful lah gitu. Kalau kita punya masalah, kita minta tolong mereka akan sangat membantu gitu. Itu yang saya rasakan. Nah gitu. Itu ya, ini karena sudah dikode-kode itu tadi. Ini pertanyaan mungkin terakhir untuk studi ke luar negeri. Itu kalau kita sudah lulus ya dari kampus luar negeri itu baiknya tetap stay di situ atau kita pulang. Tapi kalau misalnya dibayarin ini ya kampus beasiswa, pastinya pulang ya. Tapi ini secara global aja kalau itu saran bagusnya saya tuh sih sebaiknya jangan langsung pulang sih seharusnya. Jadi setelah lulus itu cari experience dulu di sana sebanyak-banyaknya gitu ya. Saya setuju yang begitu gitu. Kalau memang beasiswanya memperbolehkan untuk itu, ya. Biasanya boleh nggak? Kalau ada yang memperbolehkan, ada juga yang kepulangan gitu misalnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Gitu. Jadi kayak setahu saya ada beasiswa yang resmi dari pemerintah Australia itu begitu lulus kamu harus pulang gitu. Kalau diperbolehkan tinggal tuh berapa lama dikasih limit waktunya? Tergantung si kebijakan beasiswanya ya. Ada yang 2N+1 gitu ya, 2 kali masa studi plus 1 tahun gitu. Jadi sebentar, misalnya dia master 2 tahun. Terus ya dia masih bisa tuh stay di sana 2N+1 5 tahun di sana. 5 tahun jadi dengan studinya 5 tahun plus 3 tahun dong kalau gitu ya. Iya, untuk gitu-gitu setelah lulusnya ini. Iya, masih bisa begitu. Atau malah 5 tahun ya, karena 2N+1 ya. Jadi 5 tahun di sana tuh masih bisa gitu. Nah, pas di sana itu bekerja ya harusnya bekerja sesuai dengan bidangnya gitu ya gitu. Nah, kenapa permasalahan itu sekarang menjadi heboh tuh di Indonesia, karena banyak teman-teman yang katanya dibiayai beasiswa dari Indonesia terus nggak balik gitu ya. Nah, kalau menurut saya mungkin karena teman-teman itu tidak bekerja di sektor-sektor yang sesuai formal dan itunya sesuai ya. dengan itu gitu. Karena memang dengan kuliahnya. Honestly ya, kalau mau dibanding-bandingin gitu, jujur kerja informal di sana itu memang gajinya itu bisa lebih tinggi dibandingkan kerja formal di sini. Betul. Bilang swasta, mau bilang negeri, mau BUMN, mau swasta. Gitu sehingga itu godaan kan gitu. Ngapain harus kerja mikir-mikir yang pakai itu kerja nggak mikir aja dapatnya banyak, belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain yang kita dapatkan di sana ya, yang untuk mendukung kita hidup lebih berkualitas di sana. Itu kan yang kemudian membuat beberapa orang merasa berat untuk balik lagi. Betah gitu jadinya ya. Betul karena fasilitasnya gitu. Bagus gitu, lengkap, public facility-nya, terus gajinya gede gitu walaupun kan, pekerjaannya informal iya, padahal gitu. Lulus kuliah di apa namanya istilahnya, diminta supaya tidak bekerja secara informal kan. Iya, mestinya kan dia harus kerja sesuai dengan bidang profesional ya. Yang gitu dapat bagus kan. Kalau dia kerja profesional, dia bisa berkembang, mungkin dia bisa mengembangkan jaringan yang bisa memberi kontribusi di Indonesia gitu. Ya, itu menurut saya. Terus bolehkah kalau misalnya stay di sana gitu-gitu terus dan berkarir di sana? Ya menurut saya nggak apa-apa juga gitu ya. Bukan berarti bahwa mereka tidak pulang itu tidak punya kontribusi kok. Banyak kok teman-teman yang setelah lulus terus kemudian ngajar di universitas-universitas di luar negeri gitu ya. Tapi kemudian malah justru membuka jaringan untuk riset bersama dengan terus mendatangkan pertukaran. Buat saya itu sebenarnya kontribusi terhadap negara itu bisa di mana aja. Tidak harus selalu pulang ke Indonesia gitu. Di sana pun dia bisa membuka jaringan ya, bisa betul gitu. Tapi kalau misalnya memang memilih untuk pulang gitu, itu juga bagus banget, karena teman-teman ini kan anggaplah mereka itu adalah orang-orang yang bagus gitu ya. Terus sehingga kalau kamu pulang mungkin ya banyak hal yang bisa kamu melakukan lebih juga untuk Indonesia kan gitu. Oke. Sih, Mbak. Ini keren-keren banget ya. Sebenarnya menarik banget untuk di kulik-kulik di sampai ke detail-detailnya ya. Cuma nanti kita akan bahas nih tentang setelah lulusnya dari kuliah itu
Nanti kita ke episode selanjutnya nih ya. Oke, Kita boleh, masih boleh. berlanjut. Oke. Oke, terima kasih Arini untuk Sama-sama. penjelasannya, Terima kasih juga tips-tipsnya bertahan diberi hidup dan kesempatan ceritanya berbagi. kuliah di luar negeri. Oke, Oke. kita sampai ketemu lagi ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di Rumpi Asik.